Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Mahadi dengan NPM 2235108882. Saya di sini akan menjelaskan proses manajemen proyek, yaitu platform crowdfunding untuk startup. Fase pada manajemen proyek kali ini yaitu dapat 6 fase. Yang pertama itu fase develop, yang kedua fase planning, ketiga fase direct manage, lalu yang keempat fase monitor and control, lalu yang kelima yaitu fase integration control, dan yang keenam yaitu fase closing and finishing. Masuk ke yang pertama yaitu fase develop. Latar belakang proyek kami ini dibentuk dengan dilatar belakangi beberapa faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan pendanaan alternatif di Indonesia, dan yang kedua itu peningkatan adopsi teknologi digital, dan yang ketiga ini kesadaran sosial yang semakin tinggi, lalu yang keempat dukungan regulasi pemerintah seperti dukungan regulasi dari OJK, dan yang kelima itu kekurangan platform lokal yang kompetitif. Adapun tujuan utama dari proyek kami ini dibentuk yaitu yang pertama mendukung pertumbuhan ekonomi digital, yang kedua meningkatkan kolaborasi antara investor dan startup, lalu yang ketiga ini memberikan solusi pendanaan alternatif, lalu yang keempat meningkatkan kepercayaan melalui transparansi dan keamanan, lalu yang kelima membangun komunitas antara pendukung startup. Adapun ruang lingkup proyek kami kali ini dan dibagi juga menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu nama aplikasi. Nama aplikasi kami yaitu Crowdfund ID. Lalu kami juga memiliki visi dan misi pada proyek hari ini. Visi dari proyek kami ini yaitu membangun ekosistem crowdfunding yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan wirausaha berbasis komunitas. Lalu misi dari proyek kami yaitu untuk melakukan transparansi, edukasi, dan kemudahan penggunaan aplikasi. Lalu target pengguna dari proyek kami yaitu pemilik startup, lalu investor intermediate, dan investor baru. Lalu total karyawan dari proyek kami yaitu 20 orang. Lalu fitur aplikasi dari aplikasi kami yaitu terdapat 4 fitur. Yang pertama yaitu rekomendasi startup ini pada bagian home, lalu yang kedua ini pada bagian explore, yaitu kami mendukung dua tipe kampanye yaitu rate based crowdfunding dan equity crowdfunding. Yang ketiga fitur portofolio dan history investasi untuk melihat portofolio dari proyek yang membutuhkan pendanaan tersebut. Yang keempat ini profile. Lalu analisis risiko utama. Setelah kami menganalisis, kami merangkum 5 risiko utama yang akan muncul pada proyek kami kali ini. Yang pertama itu terkait dengan masalah teknis, yang kedua terkait dengan masalah hukum, yang ketiga ini terkait dengan kesulitan menarik minat investor, yang keempat ini terkait dengan risiko finansial, yang kelima terkait dengan risiko pasar. Analisis pemangku kepentingan stakeholder pada proyek kami kali ini yaitu terdapat 2. Yang pertama itu calon investor, dan yang kedua itu calon startup. Untuk calon investor ini kami menganalisis mereka ini membutuhkan informasi proyek yang transparan, termasuk itu tujuan, tim, dan potensi keuntungan. Mereka juga pasti akan memerlukan jaminan keamanan dana dan sistem perlindungan investasi. Lalu untuk startup ini kami menganalisis kebutuhan mereka yaitu alat promosi yang efektif untuk meningkatkan exposure dari proyek mereka, lalu panduan merancang kampanye agar sukses, dan layanan dukungan pelanggan yang responsif agar mereka ini mendapat bantuan yang cepat saat menggunakan platform kami. Lalu total anggaran. Kami mengestimasikan untuk proyek kami kali ini
dengan total anggaran yaitu 2.830.000.000 yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang 400 jutanya ini untuk pengembangan teknologi, operasional, dan administrasi. Lalu yang 2.430.000.000 ini untuk biaya gaji karyawan selama proyek ini berlangsung. Lalu project timeline. Kami mengestimasikan proyek ini akan selesai dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun dengan pembagian yaitu bulan pertama hingga bulan kedua ini melakukan riset dan pemasaran, riset dan perencanaan. Untuk bulan 3 hingga bulan 5 melakukan pengembangan awal. Lalu bulan ke-6 hingga bulan ke-7 melakukan pengujian awal. Lalu bulan ke-8 hingga bulan ke-9 melakukan pengujian final. Lalu untuk bulan ke-10 ini melakukan persiapan untuk peluncuran aplikasi. Lalu bulan ke-11 hingga bulan ke-12 melakukan evaluasi dan optimasi. Sebelum masuk ke fase planning, kami telah membuat project charter yang merangkum apa saja yang telah dibahas pada fase develop. Mungkin seperti ini. Terdapat project name yaitu platform crowdfunding, lalu project manajernya Taufik Mali, lalu emailnya ini crowdfundid@gmail.com dengan nomor HP, dan unit organisasinya itu Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Lalu tanggal mulainya yaitu proyek kami ini itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 dengan estimasi selesainya yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2025. Lalu untuk Green Bells Asiknet ini yaitu Bagas Nurhanindito dan Rodatul Rizky, dan Black Bells Asiknet ini yaitu Muhammad Rizky Ramadhani dan Noval Rizkullah. Lalu estimasi biaya estimasinya itu yang telah saya sebutkan sebelumnya itu 2.830.000.000 dengan estimasi penghematan biayanya itu sebesar 2 juta. Lalu project overview, problem or issue-nya itu masalahnya itu kebutuhan pendanaan alternatif untuk startup di Indonesia, lalu minimnya platform crowdfunding lokal yang kompetitif. Lalu tujuan dari proyek ini yang telah saya sampaikan sebelumnya itu mengembangkan mengembangkan platform crowdfunding yang memberdayakan inovator dan wirausaha dengan dukungan finansial yang berbasis komunitas. Lalu project scope-nya itu mengembangkan aplikasi crowdfund ID, mengembangkan fitur utama dan melakukan peluncuran aplikasi. Lalu yang tidak termasuk skop pada proyek kami kali ini itu pengelolaan proyek pasca peluncuran oleh tim operasional. Lalu schedule-nya yaitu selama 12 bulan yang terdiri dari riset dan perencanaan. Awal mulainya itu bulan 1 tanggal 1 tahun 2025, finishnya yaitu tanggal 28 bulan 2 tahun 2025. Lalu pengembangan platform tahap awal yaitu pada bulan 1 tanggal 1 bulan 3 tahun 2025 hingga selesainya itu tanggal 31 bulan 5 tahun 2025. Untuk pengembangan lanjutan dan pengujian awalnya itu tanggal 1 bulan 6 2025 hingga selesainya itu tanggal 31 bulan 7 tahun 2025. Lalu untuk pengujian dan penyempurnaan tahap finalnya itu pada tanggal 1 bulan 8 2025 hingga tanggal 30 bulan 9 2025. Untuk persiapan peluncurannya itu tanggal 1 bulan 10 2025 hingga tanggal 31 bulan 10 2025. Untuk evaluasi dan optimasi pasca peluncurannya itu tanggal 1 bulan 11 2025 hingga tanggal 31 bulan 12 2025. Lalu resource atau kebutuhannya itu terkait dengan proyek tim atau timnya itu tim pengembangan terdiri dari
6 orang backend developer, 5 orang front-end developer, 3 orang DevOps engineer, dan 3 orang quality assurance, dan 3 orang IT security. Untuk support resource-nya itu infrastruktur teknologi seperti server, hosting, dan API, dan perangkat lunak, pengembangan dan manajemen proyek, misalnya menggunakan Jira, Figma, dan lain-lain. Lalu untuk kebutuhan khususnya itu penyedia layanan cloud dan vendor keamanan data. Oke, untuk benefit dari customer itu proses ownernya itu project manager dan tim operasional. Lalu stakeholdernya yaitu yang telah saya bahas sebelumnya, itu ada 2, calon startup dan calon investor. Lalu final customernya itu target pengguna itu pemilik startup yang membutuhkan pendanaan. Lalu benefitnya itu memberikan solusi pendanaan inovatif untuk startup, meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendukung inovasi lokal, dan menjamin keamanan transaksi pada platform ini. Lalu resikonya itu yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu terkait masalah teknis, masalah hukum, kesulitan minat investor, kesulitan risiko finansial, dan risiko pasar. Lalu constraint atau kendalanya itu pasti keterlambatan proses pengembangan suatu fitur. Lalu asumsinya yaitu tim akan memiliki akses ke semua sumber daya teknis dan keuangan yang diperlukan, serta startup dan investor akan merespon positif platform ini. Asumsinya seperti ini. Lalu lanjut ke fase kedua, yaitu fase planning. Perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya ini merupakan bagian dari karyawan, yaitu bagian developer, dengan total yang telah saya sebutkan pada fase develop yaitu 20 orang, dengan peran dan spesialisasinya yaitu sebagai berikut, yaitu 6 orang sebagai back-end developer, lalu 5 orang sebagai front-end developer, lalu 3 orang sebagai DevOps engineer, lalu 3 orang sebagai QA tester, dan 3 orang juga sebagai IT security engineer. Lalu project timeline, seperti yang sudah saya sampaikan pada fase develop, project timeline pada proyek kami ini itu 12 bulan, dengan pembagiannya lebih rinci lagi, yaitu pada bulan 1 hingga bulan 2 kami melakukan riset dan kebutuhan pengguna, lalu melakukan perencanaan teknologi dan arsitektur platform. Lalu pada bulan ketiga hingga bulan kelima kami melakukan pengembangan backend dan API, lalu melakukan pengembangan front-end, lalu melakukan integrasi sistem pembayaran. Lalu pada bulan ke-6 hingga bulan ke-7 kami melakukan penyelesaian fitur tambahan, lalu melakukan pengujian beta. Lalu yang bulan ke-8 hingga bulan ke-9 kami melakukan pengujian keamanan dan performa, dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Lalu bulan ke-10 yaitu melakukan strategi pemasaran dan promosi, dan melakukan acara peluncuran. Lalu pada bulan ke-10 hingga bulan ke-12 kami melakukan evaluasi pengguna awal dan optimasi berdasarkan feedback dari pengguna, lalu membuat laporan akhir proyek untuk diberikan ke stakeholder. Anggaran proyek. Anggaran proyek pada bagian ini yaitu dengan total 400 juta yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk infrastruktur teknologi sebesar 50 juta, keamanan dan penjamin kualitas sebesar 50 juta, lisensi, perangkat lunak dan alat pendukung lainnya sebesar 50 juta, dan selanjutnya sewa kantor dan fasilitas kerja sebesar 100 juta, lalu biaya administrasi dan operasional lain sebesar 100 juta, dan pengelolaan customer support sebesar 50 juta. Lalu untuk anggaran gaji karyawan
yaitu dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama yaitu backend developer. Selama proyek ini berlangsung, total dari divisi tersebut akan mendapatkan gaji sebesar 792 juta. Lalu divisi front end developer 540 juta, lalu DevOps engineer mendapatkan 504 juta, dan QA quality assurance mendapatkan 252 juta, lalu IT security mendapatkan 342 juta. Ini selama proyek ini berlangsung, dan total ini dibagi lagi menjadi beberapa orang atau beberapa karyawan yang tersedia pada divisi tersebut. Lalu strategi komunikasi pada proyek kami ini dibagi menjadi dua, yaitu internal terkait dengan tim, lalu eksternal terkait dengan stakeholder. Lalu untuk yang internal, kami menggunakan platform kolaborasi seperti Slack atau Trello, dan kami melakukan rapat rutin untuk menjaga sinkronisasi antar tim untuk memastikan setiap anggota ini memahami perkembangan dan tugas mereka. Lalu untuk eksternal atau dengan stakeholder, yaitu menggunakan media sosial, newsletter, dan situs web untuk memberikan informasi kepada publik, lalu untuk juga menarik minat investor dan membangun kepercayaan user. Lalu frekuensi komunikasi ini kami juga membagi menjadi 3, yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Lalu strategi komunikasi berdasarkan tahap proyek. Tahap pengembangan ini kami fokuskan yaitu pada koordinasi tim pengembangan seperti developer, QA, dan DevOps untuk memastikan setiap anggota ini memahami perkembangan proyek. Lalu feedback dari tim pemasaran dan customer support dan manajemen dikumpulkan menjadi satu untuk memenuhi ekspektasi semua pihak. Lalu pada tahap pemasaran dan pra peluncuran, fokus komunikasi ini untuk menarik minat pengguna dan calon investor. Lalu kampanye digital di media sosial dan konten edukatif mengenalkan manfaat serta fitur platform. Lalu pada tahap peluncuran dan operasional, fokus strategi komunikasi yaitu di sini mungkin agak kompleks, yaitu untuk menangani pertanyaan user dengan tim customer support yang selalu siap melalui email, telepon, dan media sosial. Ini itu analisis resiko, dampak, dan strategi mitigasi. Setelah pada tahap develop, kami membagi 5 resiko, yaitu resiko teknis, hukum, lalu minimnya minat investor, resiko finansial, dan resiko pasar. Kami membreakdown lagi atau menjelaskan lebih detail lagi, yaitu terkait dampak dan strategi mitigasinya sebagai berikut. Resiko teknis yaitu dampaknya itu kehilangan data pengguna, lalu gangguan sistem, dan kerugian reputasi. Untuk strategi mitigasi resiko ini yaitu kami melakukan backup rutin, melakukan audit keamanan secara berkala, dan melakukan uji penetrasi untuk mendeteksi kerentanan. Lalu resiko hukum, dampaknya yaitu dapat sanksi hukum, mendapatkan denda, dan kurangnya kepercayaan publik. Lalu untuk strategi mitigasi resiko ini yaitu konsultasi rutin terhadap kepada pihak yang ahlinya, yaitu yang kedua mendaftarkan hak kekayaan intelektual dan mematuhi regulasi pemerintah. Lalu untuk resiko finansial, dampaknya yaitu kekurangan dana operasional yang dapat menurunkan kualitas layanan. Untuk strategi mitigasinya itu pengelolaan anggaran yang ketat dan mencari peluang untuk penambahan dana. Lalu untuk resiko pasar, dampaknya yaitu perubahan tren pasar mengurangi minat terhadap platform kami. Untuk strategi mitigasi resiko ini yaitu kami harus melakukan penelitian pasar secara berkala dan fleksibilitas strategi untuk mengikuti tren terkini. Lalu untuk
resiko minimnya minat investor, dampaknya yaitu target pendanaan tidak tercapai dan proyek ini tertunda ataupun malah gagal. Untuk strategi mitigasinya yaitu melakukan pemasaran yang efektif. Untuk struktur organisasinya yaitu yang paling atas yaitu dipegang oleh manajer proyek, dan yang turun ke bawahnya yaitu tim pengembangan teknologi yang dibagi menjadi 5, yaitu front end, back end, DevOps, IT security, dan QA tester. Lalu pada WBS ini dirancang untuk memudahkan kami ini untuk merancang proyek ini. Yang pertama yaitu ada crowdfund ID, lalu pada fase yang pertama itu ada inisialisasi proyek, yang kedua analisis kebutuhan sistem, yang ketiga ini mendesain sistem dan arsitektur sistemnya, lalu yang keempat ini pengembangan aplikasi, yang kelima uji coba sistem. Dalam uji coba sistem ini terdapat penjelasannya itu hasil uji coba sistem. Yang pertama ini hasil uji coba internal antara tim developer saja. Lalu yang kedua hasil uji coba internal dengan pengguna tertentu. Lalu yang ketiga hasil uji coba pengguna beta untuk pengguna umum. Lalu perbaikan berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu finishing uji coba atau close uji coba. Fase selanjutnya itu meluncurkan aplikasi, lalu melakukan pemeliharaan dan monitoring, melakukan evaluasi dan peningkatan sistem, lalu melakukan implementasi dan close proyek. Masuk ke fase direct and manage. Implementasi rencana proyek. Pada tahap implementasi proyek ini langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya ini mulai direalisasikan, yaitu terkait tim developer seperti tim back-end, front-end, DevOps, dan QA ini mulai bekerja sesuai dengan roadmap dan tugasnya masing-masing. Lalu fitur utama seperti sistem pembayaran, verifikasi pengguna, dan pengelolaan proyek crowdfunding ini menjadi prioritas awal dalam pengembangan awal aplikasi ini. Lalu alokasi dan koordinasi sumber daya. Dengan total anggota sebanyak 20 orang yang memiliki peran spesifik, pedoman pengelolaan sumber daya ini telah disiapkan untuk memastikan kelancaran implementasi. Berikut ini yaitu langkah-langkah alokasi dan koordinasi sumber daya. Yang pertama itu pengelolaan tim. Itu setiap anggota tim ini telah diberi tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan perannya. Lalu yang kedua, penyediaan infrastruktur. Itu semua anggota tim ini harus memiliki akses ke perangkat lunak, server, dan perangkat keras yang diperlukan sesuai dengan tugasnya. Lalu koordinasi harian. Ini pertemuan harian diadakan untuk menjaga komunikasi, lalu untuk memastikan anggota memahami prioritas, melaporkan perkembangan tugas, dan mengatasi kendala yang mereka hadapi. Selanjutnya itu pengelolaan resiko dan masalah. Tahap ini yaitu resiko utama seperti keterlambatan jadwal, kegagalan teknis, atau anggaran yang membengkak telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu informasi tersebut ini digunakan untuk menyusun strategi mitigasi dan respon cepat terhadap masalah yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan proyek. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pengelolaan risiko dan masalah. Yang pertama itu proaktif menghadapi risiko. Risiko dari fase planning ini dicatat di register untuk dipantau dan dicegah agar tidak menjadi masalah yang besar. Lalu yang kedua ini melakukan respon cepat terhadap masalah. Itu ketika terjadi masalah teknis seperti bug pada aplikasi atau kerusakan sistem, segera mengadakan diskusi tim untuk menentukan solusi yang terbaik. Lalu melakukan review berkala. Tim harus mengevaluasi potensi masalah dan mencari solusi
untuk mengurangi dampaknya, lalu menggunakan hasilnya untuk menyempurnakan proses kerja. Monitoring dan evaluasi kemajuan proyek. Pada tahap ini yaitu proyek dipantau berdasarkan pencapaian terhadap rencana tersebut dengan menilai kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya yaitu memantau KPI atau Key Performance Indicator. Pemantauan KPI ini seperti penyelesaian fitur dan keberhasilan pengujian. Lalu yang kedua ini laporan progres rutin. Laporan progres ini dilakukan mingguan untuk diberikan kepada stakeholder. Lalu yang ketiga ini feedback dari stakeholder. Feedback dari stakeholder tersebut yaitu digunakan untuk menyesuaikan strategi selanjutnya. Pengelolaan tim dan stakeholder. Strategi komunikasi yang telah dirancang sebelumnya yaitu untuk mengelola dinamika tim serta menjalin hubungan baik dengan stakeholder melalui laporan progres transparan. Berikut ini yaitu langkah-langkah pengelolaan tim dan stakeholder. Itu yang pertama itu melakukan komunikasi secara efektif. Melakukan komunikasi secara efektif ini dapat menggunakan platform kolaborasi seperti Jira, Track atau Trello. Lalu melakukan motivasi tim. Motivasi tim ini sangat penting, yaitu dengan cara memberi tim ini apresiasi seperti insentif finansial, sertifikat atau pengakuan dalam forum tim. Lalu yang ketiga, laporan kepada stakeholder. Transparansi kepada stakeholder dengan laporan yang berkala. Pemantauan dan pengendalian kualitas. Untuk memastikan platform crowdfunding memenuhi standar kualitas yang diharapkan, berikut ini langkah-langkah pemantauan dan pengendalian kualitas secara sistematis dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama ini pengujian berlapis. Pengujian berlapis ini terdiri lagi menjadi unit testing, integrated testing, dan pengujian keamanan. Pengujian keamanan ini yaitu menguji keamanan dari platform yang telah dibuat. Lalu yang kedua ini penerapan standar kualitas. Pada proyek kami ini itu kami mengadopsi standar kualitas dari ISO IEC 25010. Lalu mendokumentasikan hasil pengujian tersebut, apakah hasilnya baik atau buruk tetap dilaporkan. Lalu melakukan evaluasi berkala. Ini memantau secara real time untuk mengidentifikasi dan menganalisis performa dari aplikasi tersebut dan menerima feedback dari pengguna beta. Pengelolaan sumber daya. Pada fase ini, tim proyek fokus pada pengawasan terhadap jadwal yang telah direncanakan pada fase planning. Planning itu untuk mendukung target dari proyek yang melibatkan 3 elemen utama, yaitu yang pertama sumber daya perangkat keras, yang di sini menyediakan server yang bagus untuk proyek ini seperti AWS atau Google Cloud. Lalu menyediakan komputer atau laptop dengan performa yang tinggi, misal dengan Ryzen untuk prosesornya itu menggunakan AMD Ryzen atau Intel dengan generasi yang tinggi. Lalu sumber daya perangkat lunak. Di sini menggunakan bahasa atau framework yang terbaru lah, misalnya React, Node.js, dan MongoDB dipilih ini untuk mendukung efisiensi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu alat kolaborasi seperti Slack, Figma, dan GitHub ini untuk kolaborasi dan pengelolaan proyek agar berjalan lebih lancar. Yang ketiga ini pengelolaan anggaran. Dana dialokasikan untuk pengembangan teknologi, operasional, dan pemasaran, dan gaji.
pengelolaan waktu dan jadwal. Pada fase ini, tim proyek fokus pada pengawasan dan jadwal yang telah ditentukan pada fase planning, khususnya pada bagian perencanaan jadwal dan pemetaan waktu. Pengelolaan waktu dan jadwal ini meliputi beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu, tim memantau jadwal dengan alat seperti Jira atau Trello untuk menjaga progres sesuai milestone, lalu mengidentifikasi keterlambatan dan memprioritaskan tugas yang penting. Yang kedua ini, resiko jadwal dari sebelumnya ini dikelola melalui evaluasi mingguan, lalu melakukan redistribusi tugas dan melakukan revisi jadwal seperti menambahkan buffer time atau tenaga tambahan untuk mencegah penundaan. Lalu komunikasi tim dilakukan melalui daily stand up meeting untuk menyelesaikan kendala dengan cepat. Lalu sementara untuk evaluasi mingguan dan laporan kepada stakeholder ini memastikan jadwal proyek tetap terkendali. Manajemen resiko. Manajemen resiko ini terbagi menjadi beberapa langkah-langkah. Yang pertama ini, manajemen resiko meliputi identifikasi ancaman seperti downtime server, kampanye palsu, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah. Lalu resiko tersebut dianalisis berdasarkan dampak dan probabilitas, lalu ditangani melalui mitigasi seperti peningkatan kapasitas server, lalu KYC yang ketat, dan kolaborasi hukum. Lalu semua resiko tersebut dipantau secara rutin menggunakan risk register yang telah dibuat sebelumnya untuk memastikan efektivitas dan untuk meningkatkan efektivitas tindakan dan pelacakan status. Selanjutnya itu fase monitoring, fase monitor and control. Pemantauan kinerja proyek. Pemantauan kinerja proyek ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua tugas dan target ini telah sesuai dengan jadwal, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Dalam proses ini beberapa langkah strategis dapat diterapkan untuk menjaga kinerja proyek. Yang pertama yaitu pengukuran progres. Di sini dapat melakukan pemantauan dilakukan berdasarkan KPI yang telah ditentukan sebelumnya dan menggunakan alat pemantauan seperti Jira atau Trello. Lalu mengevaluasi kinerja tim. Hal ini dilakukan melalui laporan mingguan dari setiap divisi seperti dari tim developer dan QA untuk menilai kinerja mereka. Lalu pemantauan anggaran. Hal ini dilakukan untuk membandingkan pengeluaran aktual dan rencana anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu pengendalian resiko. Proses ini mencakup beberapa langkah strategis untuk memantau dan mengelola resiko selama pelaksanaan proyek. Proses pengendalian ini mencakup dua, yaitu pembaruan risk register dan tindakan korektif. Untuk pembaruan risk register ini, resiko baru yang muncul selama pelaksanaan proyek ini ditambahkan ke dalam risk register dan status risiko ini diperbarui secara berkala, baik itu sebagai risiko aktif, terkendali, atau telah selesai diperbaiki. Lalu risiko terbaru misalnya ini seperti keterlambatan pengiriman API pihak ketiga ditambahkan dan status risiko diperbarui secara berkala dalam risk register. Mitigasi dilakukan dengan mengalihkan prioritas ke fitur non kritis untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal. Lalu tindakan korektif. Proses ini dilakukan segera setelah terdeteksi adanya perbedaan dari jadwal atau anggaran. Contohnya yaitu tugas developer utama yang cuti mendadak dialihkan ke dua tim lain untuk menjaga progres proyek tetap sesuai dengan rencana. Melakukan audit dan pengujian sistem. Untuk auditnya di sini itu terdapat dibagi menjadi dua, yaitu audit keuangan dan audit teknis. Audit keuangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana proyek ini sesuai dengan rencana anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Lalu audit teknis ini melibatkan evaluasi kode sumber guna memastikan kualitas pengembangan. Lalu pengujian sistem.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama ini berfungsi dengan baik serta aman untuk digunakan oleh user. Lalu pengujian ini mencakup unit testing, integrated testing, dan penetration testing. Lalu pengukuran biaya proyek. Pengukuran biaya proyek ini dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang telah direncanakan sebelumnya ini sesuai dengan pengeluaran aktual. Proses ini melibatkan evaluasi berkala dan penerapan metode yang struktur untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan biaya proyek. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengevaluasi dan menganalisis variansi biaya. Tim keuangan ini harus menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran rencana dengan biaya aktual. Ini mencakup biaya pengembangan, operasional, pemasaran, dan gaji. Lalu pada langkah kedua itu melakukan tindakan korektif. Ketika variansi biaya ini signifikan ditemukan, langkah korektif ini meliputi seperti redistribusi anggaran, melakukan negosiasi kontrak, atau menjadwalkan ulang untuk efisiensi. Contohnya itu ketika biaya pengujian keamanan yang melebihi anggaran diatasi dengan memilih alat alternatif atau mengalihkan dana dari pos operasional. Selanjutnya itu keterlambatan pengembangan. Untuk mengatasi keterlambatan pengembangan ini, pendekatan sistematis harus diterapkan, meliputi analisis mendalam terhadap keterlambatan, melakukan strategi mitigasi keterlambatan, dan penyesuaian timeline dan evaluasi. Untuk analisis mendalam terhadap keterlambatan ini, kita harus menganalisis akar penyebab keterlambatan tersebut, lalu mengkoordinasikan antar tim untuk menyebabkan miskomunikasi yang terjadinya keterlambatan tersebut. Lalu strategi mitigasi dari keterlambatan tersebut itu setelah penyebab utama itu diidentifikasi, strategi ini harus diterapkan untuk mempercepat progres, yaitu dengan redistribusi tugas ke anggota dengan beban tim yang lebih ringan, lalu melakukan rapat harian untuk menyelaraskan prioritas tim dan melakukan lembur. Selanjutnya yaitu penyesuaian tim, timeline, dan evaluasi. Penyesuaian timeline ini dilakukan berdasarkan analisis keterlambatan dengan memperbarui prioritas atau redistribusi tugas untuk menjaga kelancaran proyek. Evaluasi progres ini dilakukan setiap minggu menggunakan KPI yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu laporan masalah teknis. Masalah teknis yang muncul ini selama proyek pengembangan dapat mempengaruhi kinerja proyek dan prosesnya. Oleh karena itu, mekanisme yang sistematis untuk mendokumentasikan pembengkakan biaya operasional ini harus dievaluasi. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme laporan masalah teknis. Langkah-langkah yang harus diimplementasikan untuk mendokumentasikan setiap masalah teknis ini secara menyeluruh, yaitu terkait dengan pencatatan masalah dengan detail, lalu menganalisis penyebab masalah tersebut, lalu mendokumentasikannya. Lalu langkah-langkah penanganan masalah teknis. Penanganan ini dilakukan dengan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi. Misalnya dibagi lagi menjadi 3, biasanya tinggi, sedang, dan rendah. Lalu eskalasi ini jika diperlukan. Lalu menerapkan solusi dengan pengujian awal sebelum implementasi penuh ke sistem produksi. Lalu selanjutnya itu evaluasi dan pembelajaran dari masalah teknis. Setelah masalah ini diselesaikan, dilakukanlah evaluasi solusi untuk memastikan efektivitas dan mencegah terulangnya masalah yang serupa di kemudian hari. Itu masalah biaya dan pembengkakan biaya. Ini mengidentifikasi pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya ini harus dicatat dalam laporan yang terperinci, seperti pengujian keamanan dengan alat tambahan atau peningkatan server. Lalu selanjutnya itu evaluasi dan penyebab pembengkakan biaya tersebut. Aktivitas penyebab pembengkakan biaya ini harus dievaluasi untuk memastikan manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Jika tidak sebanding, lebih baik tidak usah diterapkan. Lalu strategi mitigasi untuk pembengkakan biaya. Untuk mengatasi pembengkakan biaya, langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan yaitu penyediaan dana cadangan agar pengeluaran tak terduga tidak mengganggu anggaran yang telah dianggarkan. Lalu melakukan negosiasi ulang dengan vendor untuk menekan biaya tambahan, serta mengoptimasi proses untuk melakukan efisiensi biaya. Lalu membuat laporan dan feedback. Ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini laporan progres. Laporan progres ini menyangkut dengan status tugas, pengeluaran, dan risiko baru. Lalu melakukan rapat evaluasi. Rapat evaluasi ini dilakukan dengan frekuensi bulanan seperti feedback dari stakeholder. Lalu melakukan dokumentasi. Dokumentasi perubahan ini seperti transparansi dalam proses pengelolaan proyek. Sebelum itu kami juga sudah membuat dokumen tentang risk register. Di sini itu risk description-nya seperti ini, seperti keterlambatan pengembangan modul fitur utama, kategorinya itu operasional, lalu ini masih diperbaiki atau ongoing, lalu impact-nya yaitu jadwal proyek ini terganggu dan peluncuran platform ini tertunda, lalu level impact-nya itu 4, yang artinya ini cukup high atau cukup tinggi, lalu probability levelnya ini 3, lalu priority level ini cukup prioritas dengan angka 12. Lalu mitigasinya itu menerapkan manajemen sprint yang lebih ketat dan review harian. Lalu yang membuat data register ini itu tim developer. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke fase 5, yaitu integrated change control. Mengelola permintaan perubahan. Proses pengelolaan permintaan perubahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang telah dilakukan dapat dikelola dengan sistematis dan transparan. Proses umum dalam mengelola ini yaitu penerimaan dan pencatatan perubahan melalui change request form, lalu melakukan evaluasi dampak awal pada waktu, biaya, dan kualitas proyek. Lalu semua permintaan tersebut ini dicatat dalam change log untuk melacak dan mengelola dampaknya. Contohnya itu tim pemasaran mengajukan fitur profil yang dicatat sebagai prioritas sedang karena dampaknya ini tidak terlalu kritis terhadap peluncuran awal. Selanjutnya, mengevaluasi dampak perubahan. Evaluasi dampak perubahan adalah proses penting untuk memahami konsekuensi dari setiap permintaan perubahan sebelum keputusan itu diambil. Aspek yang dievaluasi yang pertama itu waktu. Pertanyaannya yaitu apakah memerlukan perpanjangan jadwal atau penyesuaian prioritas tugas. Yang kedua ini biaya. Apakah dari dampak tersebut ini memerlukan biaya tambahan. Lalu resiko. Kita ini harus mengidentifikasi resiko baru atau pengaruh terhadap resiko yang sudah ada. Contohnya yaitu penambahan fitur profile. Itu membutuhkan waktu tambah 2 minggu, lalu biayanya menambah 10 juta untuk integrasi API tambahan, lalu resikonya yaitu potensi keterlambatan pengujian fitur lain. Mendokumentasikan persetujuan dan atau penolakan. Pada proses ini yaitu langkah-langkah penting yang dapat mendokumentasikannya yaitu yang pertama, catat alasan di balik keputusan seperti ataupun persetujuan, penolakan atau penundaan. Lalu menyusun langkah tindak lanjut jika perubahan itu disetujui. Lalu mengkomunikasikan hasil keputusan kepada pihak terkait untuk menjaga transparansi.
Contohnya itu permintaan percepatan pengujian beta ini ditolak oleh change control board untuk menjaga stabilitas fitur utama. Lalu alur kerja perubahan. Alur kerja di sini memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengajuan perubahan. Di sini harus melalui change request form seperti QA mengajukan pengujian tambahan pada fitur keamanan data, lalu menganalisis dampaknya, yaitu evaluasi waktu, biaya, resiko, dan kualitas proyek. Contohnya itu pengujian keamanan tersebut membutuhkan waktu 3 hari dan biaya tambahan sebesar 2 juta rupiah. Lalu keputusan ini terkait dengan persetujuan atau penolakan ataupun penundaan perubahan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu implementasi perubahan ini terkait dengan perubahan diintegrasikan ke rencana proyek. Lalu pencatatan semua perubahan tersebut dicatat dalam change log untuk referensi pada masa depan. Lalu proses manajemen perubahan. Proses manajemen ini memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama ini identifikasi dan pengajuan perubahan. Proses ini dimulai pasti dengan mengidentifikasi dan mengajukan perubahan melalui formulir resmi yang mencakup deskripsi, alasan, dampak, dan prioritas perubahan. Lalu yang kedua ini semua perubahan tersebut itu harus dicatat dalam change log untuk memantau status dan dampaknya terhadap proyek. Lalu selanjutnya dilakukan analisis dampak terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan resiko terpengaruh. Lalu keputusan mengenai perubahan ini diambil oleh manajer proyek yang menentukan apakah perubahan tersebut disetujui, ditunda, ataupun ditolak. Lalu selanjutnya mungkin setelah disetujui perubahan tersebut diimplementasikan dan disesuaikan sesuai dengan rencana proyek yang telah ditentukan sebelumnya. Diikuti juga dengan pemantauan dan validasi oleh tim QA tester untuk memastikan perubahan ini tidak mengganggu proyek. Lalu yang terakhir yaitu laporan perubahan tersebut disampaikan kepada stakeholder dan change log ini diperbarui. Lalu evaluasi dampak terhadap biaya dan jadwal. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ini analisis dampak biaya. Proses ini mencakup analisis biaya yang diperlukan untuk implementasi perubahan seperti tambahan biaya, seperti sumber daya, alat, dan teknologi yang diperlukan. Lalu analisis dampak jadwal. Jika terdapat gangguan, pasti dampak jadwal ini terpengaruh, yaitu dengan menilai durasi tambahan dan pengaruhnya terhadap milestone proyek. Alat seperti critical path method dan Gantt chart ini dapat digunakan untuk menilai dan memvisualisasikan perubahan jadwal yang telah dilakukan. Selanjutnya itu proses persetujuan perubahan. Penerimaan hasil evaluasi. Ini laporan evaluasi disampaikan ini kepada tim pengambil keputusan yang mencakup deskripsi perubahan, dampak, dan usulan tindakan. Lalu yang kedua ini rapat persetujuan. Rapat persetujuan ini mencakup penerimaan perubahan besar yang dibahas dalam rapat dengan manajer proyek yang melibatkan diskusi risiko dan manfaatnya. Lalu yang ketiga yaitu keputusan dan dokumentasi. Ini mencakup keputusan yang dicatat dalam change log, entah itu disetujui, ditolak, ataupun ditunda, dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan. Yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini melakukan pembaruan proyek jika perubahan tersebut disetujui. Lalu evaluasi ulang. Mengevaluasi pasca implementasi ini untuk memastikan perubahan sesuai rencana dengan laporan keberhasilan dari pelajaran untuk perbaikan ke depannya. Yaitu memprioritaskan perubahan. Ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu tujuan memprioritaskan perubahan ini untuk apa sih? Yang pertama ini untuk mengelola sumber daya
secara efisien menangani perubahan yang mendesak, lalu untuk meminimalkan risiko yang mengganggu tujuan proyek. Lalu kriteria untuk memprioritaskan perubahan ini seperti apa? Yang pertama ini meliputi urgensi. Apakah perubahan segera dilakukan? Yang kedua ini dampak terhadap proyek. Yang ketiga ini terkait dengan nilai bisnisnya. Apakah mendukung untuk tujuan strategis? Selanjutnya itu terkait dengan resiko. Dan yang terakhir ini terkait dengan sumber daya yang tersedia. Apakah tim kita ini dapat menangani perubahan ini tanpa mengganggu tugas lainnya? Itu proses memprioritaskan perubahan. Proses ini dimulai dengan pencatatan semua permintaan perubahan itu di Changelog. Kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang ada. Lalu perubahan ini dikategorikan dalam prioritas tinggi, rendah, ataupun sedang. Lalu disusun dalam berdasarkan daftar prioritas yang disetujui oleh manajer proyek. Lalu setelah disetujuinya perubahan itu diimplementasikan berdasarkan tingkat prioritasnya. Sebelum itu kami telah membuat beberapa lampiran atau dokumen, mungkin seperti change request form. Di sini yang meminta perubahan ini yaitu tim QA pada tanggal 6 bulan 6 2025 dengan priority high, yaitu tentang menambahkan pengujian tambahan pada fitur keamanan data untuk menghindari risiko kebocoran data. Lalu scope atau ruang lingkupnya itu menambahkan ruang lingkup pengujian pada pipeline CI/CD. Lalu budgetnya yaitu membutuhkan tambahan biaya 2 juta untuk pembelian alat pengujian baru. Lalu timelinenya ini mungkin menambah waktu pengujian selama 3 hari. Dan ini disetujui. Contoh Changelognya yaitu seperti yang pertama ini menambahkan pengujian tambahan pada fitur keamanan data untuk menghindari risiko kebocoran data pada change request form ini harus dicatat pada Changelog. Tim requesternya yaitu tim QA, lalu date atau tanggal pengajuannya yaitu tanggal 6 bulan 6 2025 seperti change request form ini. Lalu keputusannya itu disetujui dengan komennya itu menambahkan 3 hari pengujian dengan biaya tambahan 2 juta. Lalu kami juga menentukan KPI atau Key Performance Indicator, yaitu schedule ini telah 50% selesai dan 50% ini masih dalam progres. Lalu budget ini yang tersisa dari 2.830 juta ini masih tersisa 54%, yaitu sekitar 1.515 juta. Sedangkan yang terpakai yaitu 1.315 juta. Dengan resiko untuk yang low-nya itu terdapat 3, untuk tingkat medium terdapat 3 juga, untuk tingkat high itu terdapat 2. Isunya yaitu terdapat 3 yang masih pending, lalu yang perlu revisi ini 1, dan yang belum di apa-apain itu sebanyak 7. Mungkin lanjut ke fase closing and finishing. Penyerahan aplikasi. Penyerahan aplikasi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama ini presentasi ke tim operasional. Ini mencakup presentasi resmi kepada tim operasional yang mencakup manual pengguna dan panduan teknisnya. Lalu melakukan pelatihan intensif ke tim operasional.
Ini melakukan pelatihan intensif ke tim operasional dengan simulasi skenario nyata, lalu melakukan deploy aplikasi. Ini penyediaan dukungan teknis pasca implementasi. Dukungan ini melibatkan berbagai layanan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menghadapi kendala teknis, menjawab pertanyaan, dan memastikan platform tetap berfungsi secara maksimal setelah peluncuran. Ini dibagi menjadi 3, yaitu dukungan teknis dibagi menjadi 3 juga. Itu jika layanan dukungan ini disediakan dalam berbagai saluran termasuk helpdesk, chatbot, AI, dan live ini untuk solusi yang cepat. Lalu dokumentasi online seperti FAQ untuk menyelesaikan masalah seperti secara mandiri, lalu hotline telepon atau email untuk penanganan yang lebih lanjut. Lalu jam operasional dukungan ini tersedia 24/7 atau setiap hari. Untuk jam kerjanya yaitu antara jam 8 hingga jam 6 sore. Lalu mekanisme pelaporan masalah yaitu menggunakan laporan masalah melalui formulir online yang menghasilkan nomor tiket unik untuk pelacakan, lalu memunculkan dashboard interaktif pada pusat dukungan yang memungkinkan pengguna ini mengetahui progres penyelesaian masalah secara real time. Lalu tim pendukung teknis ini dibagi lagi menjadi 3 level. Yang pertama level 1 untuk menangani masalah dasar seperti login, lalu yang kedua level kedua seperti menangani bug atau kesalahan kode, lalu yang level ketiga seperti menangani gangguan sistem yang kompleks, lalu monitoring dan feedback pengguna. Setiap penyelesaian masalah ini diikuti oleh survei kepuasan pengguna untuk mengevaluasi layanan agar lebih baik ke depannya. Data dari laporan tersebut dianalisis untuk diidentifikasi pola dan perbaikan dalam jangka yang panjang. Lalu dukungan teknis berkelanjutan. Pemantauan sistem real time ini dapat menggunakan alat seperti New Relic untuk memastikan stabilitas platform. Lalu mengambil masukan pengguna atau user yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan fitur atau menambahkan fitur baru. Dapat juga melakukan workshop atau webinar yang akan diselenggarakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dokumentasi akhir. Dokumentasi akhir ini mencakup panduan pengguna mungkin yang tersedia dalam format PDF atau video. Dapat juga menggunakan diakses menggunakan YouTube, TikTok, atau Instagram. Lalu isi panduan tersebut yaitu terkait dengan langkah-langkah penggunaan, troubleshooting dasar, dan informasi kontak untuk dukungan teknis. Lalu laporan kinerja dari proyek ini menunjukkan keberhasilan transaksi sebesar 98% dan dalam waktu respon sistem di bawah 200 milisecond. Evaluasi proyek ini terbagi menjadi 2, yaitu feedback user beta, yaitu terkait dengan fitur profil yang mereka ini rupanya memenuhi kebutuhan mereka. Lalu masukannya itu kita harus meningkatkan kecepatan akses kepada dashboard. Lalu keberhasilan proyek. Untuk keberhasilan proyek ini mungkin berhasil walaupun terjadi masalah teknis seperti penambahan profil yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Lalu melakukan pelatihan user. Ini mencakup yang pertama ini membuat akun dan profil. Di sini diajari atau diberikan pelatihan tentang cara membuat akun dan bagaimana cara melakukan verifikasi profil. Dan yang kedua membuat kampanye. Di sini diberi materi tentang cara membuat kampanye yang sukses dan cara memilih ke tipe kampanye. Lalu selanjutnya itu memantau kampanye. Ini
terkait dengan kemajuan kampanye ini, seperti kita ini dapat menggunakan fitur seperti timeline dan progress bar untuk memantau perkembangan kampanye kita secara visual. Lalu kita dapat mengelola notifikasi atau mendapatkan notifikasi tentang kampanye kita. Tentunya itu berinteraksi dan komunitas. Cara ini yaitu berinteraksi dan komunitas, yaitu berinteraksi dengan investor terhadap proyek kita. Lalu menganalisis kinerja kampanye. Di sini materinya yaitu terkait untuk memahami dan meningkatkan kinerja kampanye. Lalu dashboard real time untuk memungkinkan kita ini memantau dana yang terkumpul seperti demografi pendukung dan laporan traffic. Lalu evaluasi ini membantu mengoptimalkan strategi dan meningkatkan hasil kampanye di kemudian hari. Selanjutnya pembelajaran dari proyek ini, yang pertama yaitu yang positifnya, yaitu identifikasi praktik terbaik seperti penggunaan pertemuan harian yang mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Dan yang negatifnya yaitu catatan tentang aspek yang perlu ditingkatkan, seperti perlunya koordinasi yang lebih baik pada awal dengan vendor pihak ketiga. Nah, kesimpulan yaitu proyek Crowdfund ID ini berhasil memenuhi tujuannya untuk menciptakan platform crowdfunding yang modern, aman, dan inklusif bagi startup dan investor di Indonesia. Dengan menyelesaikan semua fitur utama dan spesifikasi dan mendapatkan respon positif dari stakeholder, proyek ini menjadi contoh keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan teknologi berbasis komunitas. Namun masih ada peluang lagi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas dampak proyek ini melalui evaluasi yang terus-menerus dan pengembangan berkelanjutan. Platform ini memiliki potensi untuk menjadi solusi utama bagi ekosistem pendanaan startup di Indonesia. Mungkin sekian saja dari yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.